Lalu Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai, hal itu memberikan pengaruh di belahan timur Eropa. Dari sini sudah tidak heran lagi jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga termasuk negara-negara komunis, guys. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Detektif Satria tentunya. Apa kabar hari ini, guys? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya seperti air yang mengalir. Thank you banget nih, guys, sudah klik video ini. Kalian tahu nggak, guys, berita tentang pertikaian antara Rusia dengan Ukraina? Pastinya kita di sini bertanya-tanya ya, guys, apa sebab dua negara ini jadi konflik? Daripada penasaran, mungkin langsung saja ya kita coba kupas pembahasannya. Let's go. Oke guys, jadi sebenarnya dulu Rusia dengan Ukraina dua negara yang bersahabat. Namun karena pemimpin Ukraina yang sekarang ini memilih untuk dekat dengan Barat dan juga pemimpin Ukraina ingin menjadi bagian dari NATO. Ya guys, padahal saat perang dingin terjadi, tepatnya sebelum tahun 1990-an, Rusia dan Ukraina telah bersatu dalam sebuah negara federal yang bernama Uni Soviet. Jadi, Uni Soviet merupakan negara komunis yang kuat pada zaman itu, guys. Lalu, Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia II selesai, hal itu memberikan pengaruh di belahan timur Eropa. Dari sini sudah tidak heran lagi jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga termasuk negara-negara komunis. Selanjutnya, pada tahun 1991, Uni Soviet serta Pakta Warsawa bubar. Mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya guys mengenai Pakta Warsawa. Jadi, Pakta Warsawa itu secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, bantuan bersama yang merupakan aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Dan Pakta Warsawa ini telah dibentuk tahun 1949 guys. Di tahun itu juga, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum, guys. Dan kemudian Presiden Rusia yang bernama Boris Yeltsin, tepatnya pada tahun itu juga, ya guys, telah menyetujui rencana Ukraina untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Lalu berikutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States yang disingkat menjadi CIS. Namun semua usaha tersebut mengakibatkan perpecahan terjadi, guys. Alasannya karena Ukraina menganggap bahwa CIS itu merupakan upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Nah, itu anggapan Rusia, guys. Dan kemudian pada bulan Mei 1997, akhirnya Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan itu, guys. Hal tersebut pun menjadi upaya dalam menyelesaikan perpecahan tadi. Jadi, Rusia diizinkan untuk mempertahankan memiliki kapal di armada laut yang berbasis di Crimea, Ukraina. Dan di samping itu, Rusia pun harus membayar kepada Ukraina karena telah menyewa pelabuhan Sevastopol. Akan tetapi semua kesepakatan itu tidak bertahan lama, guys. Karena hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas. Jadi pada tanggal 24 Februari 2002, Rusia menyerang Ukraina mengakibatkan hancurnya sebagian kota Ukraina. Serangan itu, guys, dimulai dengan ledakan di sejumlah kota Ukraina termasuk Kiev, Odessa, dan Mariupol. Jadi guys, serangan itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidatonya mengenai pendeklarasian operasi militer khusus di Ukraina. Beberapa saat setelah pidato itu selesai, suara ledakan pun terdengar di salah satu Ukraina yaitu Kramatorsk. Serangan itu telah menyebabkan setidaknya 137 warga Ukraina yang meninggal dan 316 mengalami luka. Nah guys, kalau menurut Badan HAM PBB Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan OCHR telah mendata tanggal 6 Maret 2002 korban jiwa dari peperangan Rusia dan Ukraina mencapai 1.123 orang sipil, di mana sebanyak 364 orang tewas dan 759 mengalami luka, guys. Jadi akibat dari peperangan itu membuat warga Ukraina harus mengungsi. Ya, karena rumah mereka sudah pada hancur karena ledakan bom Rusia tadi. Dan UNCHR mencatat ada 1,5 juta lebih penduduk mengungsi. Di sini ada negara Polandia telah menampung sekitar 800.000 pengungsi Ukraina, guys. Nah, tadi itulah sedikit penjelasan latar belakang terjadinya perpecahan antara Rusia dan Ukraina. Sekarang, guys, saya akan membahas alasan Rusia menyerang Ukraina. Jadi tetap stay di video ini ya, guys. Bicara mengenai mengapa Rusia menyerang Ukraina, jadi begini ceritanya, guys. Menurut pandangan negara Eropa yaitu Jerman, Rusia,
Ottoman, Lithuania, Austria, Hungaria, Uni Eropa, NATO. Jadi semua negara itu saling bersaing merebut Ukraina. Pertanyaannya, mengapa Ukraina bisa direbut oleh semua negara itu? Jadi Ukraina pengen dikuasai oleh negara Eropa karena Ukraina merupakan sebuah negara yang kaya dan serba bisa, namun mengalami gangguan dari negara Eropa. Alasan lainnya karena Ukraina merupakan negara yang memiliki lokasi strategis, guys, dekat dengan Laut Hitam dan menjadi penghubung antara Eropa Timur dengan Laut Mediterania. Memiliki kaya dengan sumber daya alam dan lahannya subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. Serta tenaga kerja dari Ukraina itu terampil dan berkualitas, berbiaya murah. Maksudnya, guys, bayaran untuk mereka tidak gede-gede amat gitu. Nah, itulah tadi beberapa alasan Rusia menyerang Ukraina. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk menguasai Ukraina. Kalau sebelumnya Ukraina direbut dengan cara peperangan, jadi untuk sekarang ini Ukraina direbut dengan cara yang lebih bermartabat, yaitu dengan mencapkan pengaruh, guys. Oke, guys, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai alasan Rusia menyerang Ukraina. Dan saya minta maaf ya, guys, kalau penjelasannya kurang lengkap serta durasi videonya tidak panjang. Sebab saya juga ada kegiatan lain, guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya, guys. Sebelum saya akhiri video ini, mungkin boleh dibantu support, guys, dengan cara like, subscribe, dan tanda loncengnya. Jangan lupa, guys, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel Detektif Satria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.